Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'ina akhina fillah Matyuza bin Muhammad Salah Syekhuna Jiman wa matikal faqirah zawjati wa Nadia Islam annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu tasi'atu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyuhada'u sab'atun siwal maqtuli fi sabilillah al-mabtunu syahidun wal ghariqu syahidun wa sahibu dhatil jambi syahidun wal mat'unu syahidun wal hariqu syahidun wal mayyitu tahtal hadmi syahidun wal mar'atul lati matat anil wiladati syahidun. Makalah ke-9. Telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mati syahid selain yang terbunuh di jalan Allah itu ada 7 orang. Pertama, al-mabtun syahidun, orang yang mati dengan sebab sakit di sekitar perut, itu juga terhitung mati syahid. Kedua, orang yang tenggelam juga mati syahid.
Yang ketiga, orang yang mempunyai sakit pinggang itu juga mati syahid. Yang keempat, wal mat'un syahidun. Orang yang mati karena penyakit ta'un itu juga mati syahid. Yang kelima, wal hariqu syahidun. Orang yang mati karena terbakar juga mati syahid. Wal mayyitu tahtal hadmi syahidun. Yang keenam, orang mati dengan sebab reruntuhan bangunan-bangunan itu mati syahid. Yang ketujuh, mati syahid adalah seorang perempuan yang meninggal dengan sebab melahirkan, itu juga mati syahid. Hadirin hadirat rahimakumullah rahmatal abrar. Di dalam makalah 9 ini, Rasul menyampaikan pesannya bahwa ternyata mati syahid tidak selalu harus berjuang di medan laga, mengangkat senjata, membawa pedang, membunuh musuh dan dia terbunuh. Syuhada adalah jamak dari syahid. Syahidun, satu orang yang mati syahid. Syahidani, 2 orang yang mati syahid. Syuhada, beberapa orang yang mati syahid. Syahid itu ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia, dia berjuang membela negara, tidak niat membela agama, mempertahankan kedaulatan, lalu dia mati, dia dapat nilai mati syahid dunia, mendapat gelar pahlawan nasional. Itu syahid, tapi syahid dunia. Yang kedua, syahid dunia akhirat. Dia niatnya membela agama dari ancaman, dari serangan musuh, dan juga membela negara. Sampai dia mati dalam kancah peperangan itu, dia membunuh atau dia terbunuh, maka dia juga mati syahid dunia akhirat. Bahkan sekalipun dia matinya terbunuh oleh sesama muslim, karena tidak tahu berkecamuknya peperangan darat, peperangan antar fisik, sehingga terbunuh oleh kawannya sendiri, juga mati syahid dunia akhirat. Atau dia jatuh dari kuda dalam peperangan, pedang terhunus, terkena perutnya, mati dalam peperangan walaupun dengan pedangnya sendiri, itu terhitung mati syahid dunia dan akhirat. Ada lagi mati syahid akhirat. Nah ini yang kita sedang kaji bersama di pagi hari ini, terkait syahid akhirat. Itu juga bagi orang yang ahli ibadah, bagi orang yang sholat. Siapa aja itu? Pertama, al-mabtun ay alladhi yamutu bida'il batni kastisqai wa qalanji. Orang yang mati dengan sebab sakit sekitar perut, seperti busung air, kolanji, sakit mah dan sebagainya. Sekitar perut, dia mati dengan sebab itu. Dia ahli ibadah, dia orang sholat, pulang sholat atau pulang ngaji dia sakit, lambungnya pun terkena, dirawat, meninggal dunia, dia mendapatkan pahala syahid akhirat. Asal tidak ngeluh. Ikhtiar menjadi kewajiban. Ikhtiar menjadi hal yang harus dilakukan, menjadi sebuah keniscayaan, tapi tidak mengurangi pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terhitung orang yang mati syahid, artinya dia mendapatkan nilai pahala syahid akhirat, diperlakukan biasa. Ya, dia dimandikan, dikafani, disolati. Kalau tadi yang kedua syahid dunia akhirat,
dia mati berlumuran darah, nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan, dibungkus dengan darah seperti itu, sehingga darah menjadi saksi bahwa dia wafat mati karena mempertahankan agama Islam. Ya. Jangan kita menyangka mereka itu mati, hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak hidup gagasannya, hidup lagi konsep-konsepnya yang mengajarkan umat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau syahid dunia, syahid akhirat saja tetap diperlakukan sebagaimana biasa, namun dia mendapatkan pahala syahid akhirat. Yang kedua, wal ghariqu, orang yang tenggelam. Wa huwallazi yamutu fil ma'i bisababihi, orang yang mati dengan sebab di air yang menyebabkan dia mati, apakah itu sedang berenang, apakah itu memang di lautan dan sebagainya, dan dia mati dengan sebab itu, maka dia mendapatkan nilai pahala syahid akhirat. Itu mati syahid orang yang tenggelam. Yang ketiga, wasahibu zatil jambi, orang yang memiliki riwayat penyakit jambi di pinggang, wahwa waramun, yaitu bengkak, harun, panas, yang aridu fil gosyail mustabtin, masuk bagian perut, ya, lil atla, sampai ke tulang rusuk, ya. Dia mati itu juga mendapatkan syahid akhirat kalau dia orang ibadah. Kalau dia orang yang memang ahli sholat, ya. Kalau dia nggak sholat, dia matinya memang karena narkoba, belum tobat, ya nggak dapat syahid akhirat. Dapatnya sangit, ya, sangit. Yang keempat, wal mat'un, ay alladhi yamutu fit ta'un, mereka orang-orang yang mati karena penyakit ta'un. Kemarin itu pandemi, berapa banyak yang terpapar, ya, ratusan ribu orang mati. Kalau mereka ahli ibadah, mereka mendapatkan pahala syahid akhirat untuk itu, ya. Mat'un, ta'un, pes, ya. Wal hariqu, yang kelima orang yang terbakar, wa huwa alladhi yahtariqu finnari fayamutu syahidun, orang yang mati terbakar di api yang menyebabkan dia mati, walaupun dia tidak langsung mati, beberapa hari kemudian dia mati karena terbakar, itu mendapatkan juga pahala syahid akhirat, ya. Yang keenam, wal mayyitu tahtal hadmi bi fathil ha wa sukunid dal, hadmi, orang yang mati di bawah reruntuhan. Ini banyak saudara-saudara kita di Palestina kena bombardir genosida dari Yahudi Zionis, yang mati tidak langsung karena roket tapi karena reruntuhan. Ada bayi, ada orang tua, ada perempuan, itu mendapatkan nilai syahid akhirat, ya, karena di bawah reruntuhan dia mati dengan sebab itu. Hadal gharik idza lam yafirra, tapi dengan catatan tenggelam itu atau terbakar bila dia tidak lari dengan dirinya, walam yuhmilal tahadzura, dia tidak mengabaikan itu. Dia berusaha menghindar dari tenggelam, berusaha menghindar dari kebakaran, berusaha menghindar dari reruntuhan, tapi dia nggak mampu. Kalau dia diam saja, udah dah mati-mati, itu nggak bisa. Itu menjerumuskan dirinya, karena dia nggak ikhtiar untuk menyelamatkan dirinya. Maka Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum illa tahlukah, jangan kau ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Kalau bisa menghindar, ikhtiar keluar dari cengkraman kemaut itu, dia harus menghindar.
Jangan menantang. Apalagi umpamanya dibombardir, dia maju seorang diri tanpa alat pelindung diri, tanpa senjata, itu bunuh diri pada akhirnya. Dia harus berusaha untuk mengatur siasat, mengatur strategi. Karena peperangan itu adalah strategi. Al-khirbah, al-harbu, khida'ah. Ya, peperangan itu adalah sebuah tipuan. Dulu ingat ketika Saddam Hussein, dia membuat tank-tank dari karet, dibombardir oleh Amerika. Memang hancur, tapi biayanya yang menghancurkan lebih besar daripada yang dibuat. Ya. Itu bagian trik. Penipuan-penipuan nggak apa-apa di dalam peperangan. Di zaman Rasulullah dulu waktu peperangan, orang pada beruban putih semua, kata Rasul, hitamkan rambut kamu biar kelihatan masih gagah perkasa. Tapi kalau tidak ada zona peperangan, ya nggak boleh. Ya, laki-laki biarkan saja itu dengan sendirinya seperti itu. Nah itu jangan tunjukkan kelemahan. Bab kesannya kan kalau putih-putih semuanya dari kejauhan, ini aki-aki ini. Nggak mampu lagi, udah gampang kita bombardir ini. Ya, ya. Jadi boleh saat itu. Karena al-hukmu ya dulu ma'al ilat. Hukum itu menunjukkan atas ilatnya itu. Fa'in farrata fit tahazzur hatta asobahuma dzalika fahuma asyani. Bila keduanya teledor dari peringatan bahaya tadi yang tenggelam, yang terbakar atau reruntuhan, dia teledor, dia enggak mengindahkan seruan-seruan itu sampai akhirnya dia terkena, itu adalah asyani. Dia telah melakukan perbuatan salah, perbuatan maksiat. Jadi ikhtiar dulu, ya. Berusaha dulu, menyelamatkan diri dulu. Sudah tidak bisa, serahkan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang ketujuh, wal mar'atu allati matat anil wiladati sawa'un alqats waladaha amla syahidun. Seorang perempuan yang mati karena melahirkan, sama ada anaknya dikeluarkan atau tidak, mati di dalam, si ibunya meninggal dunia, itu mati syahid. Ya. Nah, saya mengharap ini anak saya habis melahirkan yang kemarin 2 tahun lebih, sebulan kemudian meninggal dunia, mudah-mudahan mendapatkan nilai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Islam memang luas untuk memperoleh nilai syahid akhirat. Tidak selalu harus berjuang dengan fisik. Karena kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada lagi hijrah secara fisik, yang ada niat dan berjuang untuk itu. Untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang meninggal dunia, para kiai, para tokoh masyarakat, para tokoh agama Islam, itu juga mati syahid akhirat, walaupun matinya di rumah sakit, walaupun terpapar di rumah. Siapa yang sangka Kiai Sofwan Nizami, seorang yang alim, malamnya masih ngajar, pagi-paginya sudah meninggal dunia, itu syahid akhirat, karena di jalan Allah. Nabi bersabda, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, apalagi dia mengajarkan ilmu, dalam perjalanan itu berada di jalan sabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumah. Mu'alim Syafi'i Hazami, wafatnya juga sedang ngajar, kemudian sakit, bahkan lagi dirawat di rumah sakit Pertamina Pusat. Saatnya ngajar, badannya enak, ngajar dulu, pulang lagi ke rumah sakit. Mana ada orang yang sebegitu gigih di dalam berjuang untuk mengajarkan umat. Itu semuanya mendapatkan syahid akhirat. Wa baqiya minasyuhada sahibus sal wal gharib wa sahibul huma wal ladiq wasyariq walladhi yaftarisuhu sab'u wal mutaraddi wal mayyit ala firashihi fi sabilillah wal maktul duna malihi au dinihi au damihi au ahlihi wal mayyit fi sijni waqat hasana waqat hubisa zulman wal mayyit isqan wal mayyit wa huwa talibul lil ilm.
Masih ada yang tersisa dari mati syahid akhirat itu, yaitu sahibus sal, orang yang terkena penyakit paru-paru. Jadi bukan saja sekitar perut, sekitar paru-paru juga kalau di hal ibadah mendapatkan syahid akhirat. Wal gharib, orang yang berkelana kemana-mana dia mati dalam perkelanaan itu juga dapat syahid akhirat. Wa sahibul huma, orang yang terkena penyakit panas tinggi, ya, tidak turun-turun sampai meninggal dunia, itu juga mendapatkan syahid akhirat. Walladir, orang yang tersengat binatang, ularkah itu, kalajengkingkah itu, wasyariq, itu juga mendapatkan pahala syahid akhirat. Walhasil kematian seorang muslim yang ahli ibadah dengan cara apapun dapat syahid akhirat. Sekitar perut, sekitar paru-paru tadi, pinggangnya, sengatan binatang buas, kalajengking, ularnya, itu mendapatkan pahala syahid akhirat. Walladzi yaftarisuhu sabu' wal mutaraddi, orang yang diterkam binatang buas itu kan. Apakah itu buaya, apakah itu singa, apakah itu macan, dia mati syahid. Kelihatan dirobek-robek, tapi pada saat itu rohnya sudah tercabut, dia nggak merasakan itu lagi. Nah, dia mendapatkan syahid akhirat. Wal mutaraddi, orang yang dari ketinggian jatuh, itu juga dapat pahala akhirat, tapi bukan buang diri karena putus asa. Karena tidak sedikit ini orang-orang yang intelek secara akademisi menghadapi problematika kehidupan, menghadapi kejaran-kejaran dan sebagainya, dia nggak punya iman, dia nggak pernah ke majelis taklim, dia nggak pernah ke masjid, akhirnya dia jalan pintas. Kalau di Jepang harakiri, kalau dia menjemurkan diri, membuang diri dari ketinggian, itu bukan mati syahid, itu mati sangit lah kita. Karena dia sengaja ada niat untuk itu. Wal mayit ala firasyi fi sabilillah, mati syahid juga termasuk orang yang terpapar tertidur di rumahnya tapi di jalan Allah tadi. Apakah karena habis berjuang, apakah habis mengajar, apakah habis belajar, dia mati di situ, itu juga sabilillah, syahid akhirat. Wal maktul duna malihi au dinihi au damihi au ahlihi, orang yang dibunuh bukan hartanya atau bukan karena agamanya dan darahnya atau ahlinya, tapi dia mati karena membela orang sampai dia mati. Atau rumahnya disantroni maling, dia melawan, dia mati, itu syahid akhirat. Bahkan andai kata dia berbalik bisa membunuh itunya malingnya, perampoknya, dia nggak kena jeratan hukum kalau dalam perspektif Islam. Dia tidak terkena kisos karena dia membela diri ada di rumah. Karena tujuan agama yang kita sering dengar ini, maqasidus syariah, tujuan beragama itu menjaga diri, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal. Itu bagian dari tujuan kita beragama Islam. Wal mayit fi sijni, orang yang tidak salah dibui, ditahan, dia mati dalam tahanan, matinya juga dalam keadaan syahid. Wa qad hubisa zulman, karena dia dibui, ditahan, dikerangkeng, dikriminalisasi karena sebuah kezaliman, dia mati di situ, syahid akhirat. Wal mayitu ishqan, orang yang mati karena rindu, ingin ketemu orang tua, akhirnya nggak kesampaian sampai meninggal dunia. Wal mayyit wa huwa talibun lil ilmi, orang yang mati ketika menuntut ilmu. Dia belajar di luar negeri, belajar sampai ke Mekah, Madinah, ke Turki, ke luar negeri yang lain lagi, sampai dia pulang mati, itu dalam sabilillah, mati syahid akhirat. Jadi ternyata luar biasa ini. Allah memberikan nggak ada celah-celah yang mati tidak syahid akhirat. Dengan sebab apa dia wafat? Apalagi dia seorang kiai, dia seorang tokoh. Karena kalau agama ingin dicabut ini, bukan agamanya hilang dari dada orang alim, tapi banyak orang-orang alim yang meninggal dunia. Sehingga pada akhirnya tidak ada lagi orang alim, orang jahil pura-pura alim,
memberikan fatwa yang sesat dan menyesatkan, itulah bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Nah, ini yang harus disengajakan oleh kita. Artinya masukkan anak-anak kita, masukkan keturunan kita ke dunia pesantren yang plus, yang bisa mengajarkan disiplin ilmu agama, disiplin ilmu akhirat, dan dia bisa menjadi pejuang-pejuang di masa-masa yang akan datang. Untuk menggantikan mereka-mereka yang murtad, mereka-mereka yang berkhianat kepada agama, bangsa, dan negara, Allah bakal lahirkan generasi yang militan, generasi istiqamah, generasi yang hanya takut kepada Allah. Itu tertulis, terukir di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzah 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu wasi'un 'alim. Siapa saja yang murtad di antara kamu dari Islam pindah kepada agama tertentu karena urusan harta, tahta, wanita, Toyota, masuk koran pos kota, karena apapun dia seperti itu, kami ganti. Fasaufa ya'tillah biqaumin. Kami ganti generasi murtad itu dengan generasi baru yang lebih militan, yang istiqamah, yang begitu siap berjuang di jalan Allah. Ciri-cirinya adillah alal mu'minin, lemah lembut sesama mukmin. Dia menjaga keutuhan persaudaraannya itu. Dan a'izzah alal kafirin, enggak ada kompromi dengan sistem-sistem yang kebohongan, kemunafikan. Dia akan berada dalam rel yang benar. Dan dia dicintai oleh Allah, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan yujahiduna fi sabilillah. Berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim. Enggak pernah takut celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah sangat luas pemberiannya dan mengetahui segala denyut nadi hambanya. Nah, ini makanya dari ini kita masih tetap punya semangat untuk menuntut ilmu, untuk menjaga keutuhan. Di samping kalau kita lagi sakit, tetap ikhtiar untuk itu. Tapi berakhir dengan apapun, kita insya Allah mendapatkan nilai syahid akhirat pada saatnya nanti. Ini saja, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah selalu memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya, kesehatan, dan selalu insya Allah ada jalan keluar dari segala permasalahan hidup yang kita hadapi. Wallahu a'lam bissawab.